Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Umia dengan NIM 241400102 dari kelas AK 24 dan dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen komputer yang terdapat di PC, ya, dimana kita menggunakan PC untuk dapat menjalankan komputer. Baik, di sini saya akan memasang komponen komputer di bagian power supply. Jadi power supply adalah perangkat keras yang memberikan atau menyalurkan arus listrik yang sebelumnya diubah dari bentuk arus listrik yang berlawanan dan atau bisa dibilang AC menjadi arus listrik searah. Oke, baik, langsung saja kita pasang power supply-nya. Kita pasang power supply-nya. Jangan lupa untuk memasang power supply seterusnya. Oke, setelah memasang power supply, kita beranjak ke motherboard. Dimana ini motherboard kita mempunyai beberapa komponen. Yang pertama, komponen dari motherboard itu ada RAM. Jadi di motherboard itu ada dua RAM, yaitu RAM 1 dan RAM 2. Mereka berdua memiliki fungsi yang sama, ya. Oke, jadi kita akan pasang RAM yang pertama. Jadi RAM di motherboard itu bisa disebut juga dengan short memory. Saat ini digunakan untuk memasang memori utama komputer, ya. Jadi ini memori utama komputer. Oke, jadi memori utama komputer atau short memory, ya. Oke, baik. Kita pasang, lalu klik samping kanan kirinya agar tidak lepas. Lanjut, kita pasang yang RAM kedua. Oke, jangan lupa juga untuk mengklik kanan kirinya. Oke. Nah, lanjut, di sini ada CPU. Jadi CPU ini adalah otak dari perangkat komputer. Jadi tanpa CPU komputer tidak akan bisa menyala, ya. Oke, baik. Jadi langsung saja kita sesuaikan lagi bentuk CPU-nya. Oke. Oke. Jangan lupa klik bentuknya dan kunci, ya. Nah, jadi setelah kita memasang CPU, di sini ada thermal comfort. Jadi thermal comfort adalah untuk menyalurkan panas dari prosesor ke heatsink. Atau thermal comfort bisa juga dibilang atau bisa juga dikatakan dengan pasta prosesor. Setelah memasang thermal comfort, kita akan memasang heatsink. Jadi heatsink ini adalah kipas untuk membantu proses pendinginan di komputernya. Jadi kalau misalnya komputernya lama dipakai atau apa, ya, sehingga panas, ini dapat jadi kegunaan heatsink ini untuk menjadi kipas membantu pendingin, untuk membantu proses pendinginan.
saja ya. Kita sesuaikan dulu bentuk PC-nya, bentuk motherboardnya yang akan disimpan ke PC. Oke, nah telah terpasang motherboardnya, kita pasang motherboard screws-nya atau bautnya. Oke, setelah terpasang motherboardnya kita dan kita melangkah ke selanjutnya, itu adapter cards. Jadi adapter cards ini itu memiliki juga banyak komponen ya. Yang pertama NIC ini adalah sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Langsung saja kita pasang, dan jangan lupa kita pasang NIC screw-nya atau bautnya. Nah, selanjutnya ada wireless NIC. Kita pasang juga. Wireless NIC ini adalah jaringan atau network interface card yang menggunakan sistem sinyal atau kabel dalam melakukan transfer data. Oke, lanjut kita pasang wireless NIC screw-nya. Kita pasang. Nah, selanjutnya ada video adapternya ya. Jadi video adapter adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai menerjemahkan tampilan layar monitor. Jadi dapat menerjemahkan tampilan layar. Dan jangan lupa untuk pasang video adapter screw-nya atau bautnya ya. Nah, setelah terpasang di bagian adapter cards, langsung kita oke, dan kita melangkah ke selanjutnya, yaitu internal drives. Oke. Nah, di sini internal drive juga memiliki beberapa komponen. Yang pertama itu ada hard disk drive atau HDD. Hard disk drive. Jadi hard disk drive ini adalah untuk menyimpan atau membaca data yang ada di dalam perangkat ya. Ini yang disini itu dia sebagai tempat penyimpanan dan membaca data yang disebut. Jadi kita sesuaikan dulu. Jangan lupa kita pasang HDD screw-nya. Oke. Nah, jadi kita juga setelah memasang hard disk drive, kita akan melanjut ke drive in external drives. Nah, jadi ada optical drive ya. Jadi optical drive ini adalah berfungsi untuk membaca dan juga menyimpan data ke media cakram optik seperti CD, DVD, atau Blu-ray disc. Digunakan juga untuk melakukan penginstalan sebuah sistem operasi game atau software lainnya. Jangan lupa kita pasang optical drive screw-nya atau bautnya ya, agar tidak lepas juga. Oke, langsung kita masuk ke floppy drive. Floppy drive-nya. Oke, jangan lupa kita pasang untuk floppy drive screw-nya atau bautnya. Nah, floppy drive ini adalah media penyimpanan pembentuk cakram yang terdiri
kabel, kita pasang dulu, kita pin satu ya, pin satu. Lanjut kita masuk ke fluffy kabel, kita klik dulu ya. Oke, lanjut kita masuk ke fluffy kabel. Oke, kita sesuaikan fluffy kabel. Kita klik. Nah, setelah semua terpasang, mulai dari kata kabel fluffy kabel dengan SATA kabelnya, kita masuk ke pemasangan case panels. Lalu jangan lupa panel screws-nya ya. Oke. Terus kita akan pasang kabel monitor. Jadi pasang kabel monitor. Monitor itu adalah layar tampilan komputer ya. Kita pasang kabel dan kabel dulu. Kita pasang ya. Pasang dulu kabel monitornya. Kita pasang. Oke. Setelah terpasang, kita pasang juga untuk keyboardnya. Nah, jadi keyboard ini itu yang terdiri dari angka serta huruf dan simbol lainnya. Jadi mouse ini merupakan alat tunjuk atau perangkat input komputer yang digunakan untuk menggerakkan kursor di layar dan melakukan tindakan seperti klik, double klik, dan seret serta lepas. Baik, kita sesuaikan juga. Dan lanjut kita pasang kabel USB. Jadi kabel USB ini berfungsi untuk menghubungkan berbagai perangkat elektronik seperti keyboard, mouse, flash disk, dan perangkat seluler ke komputer. Itu bisa juga perangkat lainnya. Baik,
sekarang kita masuk ke kabel Ethernet. Kabel Ethernet ini yaitu penghubung perangkat komputer ke jaringan. Jadi untuk mendapatkan jaringan kita perlu memasang untuk kabel Ethernet. Ya, oke, baik, kita pasang dulu. Oke, kita pasang. Jangan lupa untuk memasang wireless antenna. Jadi wireless antenna ini berfungsi untuk memancarkan atau menerima sinyal kabel seperti gelombang radio atau sinyal wifi. Oke, setelah itu kita pasang power cord yang sebagai penghubung power supply ya ke monitor. Kita pasang dulu ya, kita sesuaikan. Oke, setelah semuanya sudah terpasang komponen-komponennya, lalu kita klik OK. Setelah itu kita explore. Nah, inilah dia hasilnya dari pemasangan komponen-komponen yang terdapat dalam PC, di mana PC ini menghubung ke komputer. Baik, itulah saja penjelasan dari saya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.